Shalom, haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu sukacita di rumah kita masing-masing. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka di gereja, tapi saya percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus tetap ada buat setiap kita. Yang percaya katakan amin, amin Bapak Ibu. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, bangsa kita sedang menghadapi persoalan yang begitu Bapak Ibu pelik, yang begitu besar, yang begitu sukar. Belum pernah kita mengalami keadaan seperti ini. Bahkan bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sedang melawan bersama, yaitu COVID-19, virus corona Bapak Ibu yang kita kenal. Hari ini kita tidak bisa beribadah di gereja karena kita mengikuti anjuran pemerintah. Kita bersama-sama melawan COVID-19 ini yang penyebarannya begitu cepat Bapak Ibu. Tapi saya percaya di rumah kita masing-masing kita juga akan merasakan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana tadi kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Dan hari ini, saat ini tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya apa yang terjadi di dunia dan di bangsa ini tidak luput dari persetujuan Tuhan. Allah menyetujui semua ini terjadi. Tuhan menghendaki semua ini terjadi, menyetujui Bapak Ibu. Peristiwa yang begitu membuat kita kalang kabut, membuat kita kadang takut, membuat kita kadang khawatir. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan yang baik di balik semua ini. Ada rencana Tuhan yang baik di balik semua ini. Kalau saya perhatikan di Alkitab Bapak Ibu, beberapa Tuhan murka atas manusia. Tuhan pernah murka Bapak Ibu ketika zaman Nuh. Tuhan minta kepada Nuh supaya bikin perahu yang begitu besar. Nuh tidak pernah buat perahu. Anehnya perahu ini dibuat di atas gunung Bapak Ibu. Dan Nuh sebetulnya mengajak semua orang untuk masuk, mengajak semua orang untuk diselamatkan. Tetapi tidak ada orang yang mau, hanya keluarganya yang diselamatkan. Saya juga pernah ingat bagaimana Tuhan pernah menghancurkan Sodom Gomora dengan Bapak Ibu belerang, dengan api. Dan Abraham saat itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada 50 orang yang percaya kepadamu, apakah engkau tetap akan hukum Sodom dan Gomora? Dan Tuhan berkata, no, tidak. Dari kejadian ini kita bisa tahu bahwa kemarahan Tuhan, bencana yang terjadi, wabah kali ini, kita bisa minta supaya Tuhan lalukan, supaya Tuhan percepat Bapak Ibu. Supaya ketika ada anak-anak Tuhan yang berdoa, ketika ada anak-anak Tuhan yang mencari wajahnya, saya percaya Tuhan akan luluh hatinya dan mempercepat wabah ini. Mari kita mau belajar bersama-sama di 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Mari Bapak Ibu bisa lihat Alkitab kita bersama. Saya percaya Bapak Ibu beberapa kali mendengar tentang khotbah ini, tapi kita mengulang bersama dan kita sepakat bersama bahwa akan ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan akan kerjakan buat setiap kita hari-hari ini. 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan di bahasa Indonesia. Dan umatku yang atasnya namaku disebut meledakkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Keadaan sekarang yang terjadi akibat virus ini, bagaimana Bapak Ibu? Kejadian di sekitar kita, mungkin ini kita sudah minggu ketiga, kita tidak kemana-mana. Pemerintah menganjurkan untuk kita belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, jaga jarak satu dengan yang lainnya, jangan pergi ke kerumunan. Makanya termasuk ibadah disarankan untuk ibadah di rumah, menjaga kerumunan. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana virus ini begitu cepat menyebar.
Bagaimana kita begitu mendengar di Indonesia secara khusus jumlahnya yang terus bertambah. Baik itu yang positif, baik itu yang meninggal. Tapi juga bersyukur ada orang-orang yang banyak disembuhkan. Bapak Ibu, keadaan seperti ini kalau terjadi, Bapak Ibu, kita baru 3 minggu sudah merasakan dampaknya. Bagaimana Bapak Ibu, orang-orang sudah mulai kesulitan secara ekonomi. Orang mulai kesulitan, Bapak Ibu, bagaimana mencari nafkah karena mereka tidak bekerja. Orang buruh, Tuhan, yang mengharapkan gaji secara harian tidak bisa bekerja. Toko-toko sepi, keadaan ekonomi Bapak Ibu bisa menurun dan susah. Tapi kita percaya bahwa keadaan ini kalau berdasarkan ayat yang kita baca, kalau kita anak-anak Tuhan menangis berdoa di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan lalukan kita dari semua yang terjadi ini. Yang percaya katakan amin. Yang pertama yang Tuhan mau, yang kita mau buat hari-hari ini, yaitu merendahkan diri. Bapak Ibu, kalau kita mau pergi naik ke sebuah gunung, kita harus melewati yang namanya lembah dulu baru naik pelan-pelan ke atas. Kalau kita hari ini pengen diberkati, pengen mengalami pelipat gandaan, kita harus turun merendahkan diri. Hari-hari ini setiap orang, entah itu pendeta, entah itu jemaat, entah semua orang, seakan-akan dipaksa Tuhan. Sekali lagi, seakan-akan dipaksa Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk merendahkan diri, untuk mengandalkan Tuhan saja. Tidak ada Bapak Ibu yang bisa berkata, aku kuat, aku bisa Bapak Ibu mengatasi semua ini seorang diri. Apa yang bisa kita andalkan? Kita sudah Bapak Ibu bayangkan orang-orang yang bekerja di rumah sakit, Bapak Ibu yang berada di garis depan. Mereka yang sudah tahu tentang kesehatan, mereka sudah Bapak Ibu mencuci tangan, sudah melakukan semua hal, tapi juga bisa kena. Artinya kita bisa Bapak Ibu lakukan secara manusia, tapi semua keputusan ada di tangan Tuhan. Yang pertama, Tuhan mau kita merendahkan diri. Mungkin Bapak Ibu bisa berkata kepada saya, Pak, saya masih punya tabungan sehingga saya tidak perlu khawatir. Saya mau kasih tahu. Dalam sekejap Tuhan bisa habiskan harta kita. Tapi ketika kita merendahkan diri, saat-saat ini kita mari berkata, Tuhan, kalau bukan Engkau yang tolong bangsa kami, kalau bukan Engkau yang tolong gereja kami, kalau bukan Engkau yang tolong usaha kami, kalau bukan Engkau yang tolong keadaan kami, tidak bisa Tuhan. Mari kita bersama merendahkan diri setiap hari berteriak, Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berkata apa. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Tuhan lalukan bangsa kami. Merendahkan diri. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita andalkan Tuhan. Kita dipaksa semua, termasuk saya juga sedih. Kita nggak bisa ketemu di gereja. Nggak tahu sampai kapan Bapak Ibu. Saya berdoa nanti Paskah. Saya minta Tuhan bisa kami ibadah di gereja. Begitu sedih Bapak Ibu. Begitu sedih. Satu hal yang bisa kita buat yaitu merendahkan diri, mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saat kita merendahkan diri, maka Tuhan yang akan angkat kita. Saat kita merendahkan diri, kita percaya Tuhan akan lalukan kita dari semua persoalan yang sedang kita hadapi. Saat kita merendahkan diri, kita minta Tuhan tolong. Saya percaya semua yang terjadi, wabah ini akan segera lalu dari hadapan kita. Yang percaya katakan amin. Ingat, yang pertama merendahkan diri. Yang kedua, firman Tuhan berkata di sini, yang berdoa. Mungkin Bapak Ibu jenuh sudah mendengar doa-doa. Kalau ke gereja disuruh doa. Bapak Ibu, doa itu bagian dari kerohanian kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Firman Tuhan berkata, jangan jemu berdoa, jangan bosan berdoa. Di keadaan yang sukar ini,
Mari kita jangan lupa berdoa. Yang saya maksudkan Bapak Ibu bukan doa makan, doa mau berangkat kerja, doa mau tidur, bukan. Tapi Bapak Ibu mari kita merendahkan diri, kita berdoa, kita menangis di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, kita sepakat berdoa, jemaat Tuhan yang saya kasih. Kita berdoa, Tuhan percepat wabah ini, Tuhan percepat Tuhan bencana ini, Tuhan percepat penyakit ini lalukan dari bangsa kami. Saat orang-orang berdoa, maka ketika kita berdoa, itu artinya kita minta surga turun atas setiap persoalan kita. Saat Bapak Ibu berdoa, saya percaya melibatkan Tuhan dan kuasa surga untuk menolong kita. Kita mendengar bagaimana orang-orang ketika berdoa mujizat terjadi. Ketika orang-orang berdoa Bapak Ibu, bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan. Saya percaya kalau setiap kita berdoa, saya percaya kalau setiap kita Bapak Ibu menangis di hadiratnya, setiap kita Bapak Ibu bersekutu dengan Dia dengan doa-doa kita, kalau perlu mari kita berpuasa bersama-sama supaya wabah ini cepat berlalu. Dan saya percaya ketika kita menaikkan doa yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan lalukan kita dari bencana. Percaya, katakan amin. Yang ketiga, apa kata Tuhan di situ? Mencari wajah Tuhan. Ada sebuah lagu Bapak Ibu yang saya sangat suka. Ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Yang ketiga yang bisa kita lakukan selain merendahkan diri dan berdoa, yaitu apa Bapak Ibu? Kita diminta sama Tuhan untuk mencari wajah. Ibadah hari Minggu mungkin dibatasi, tapi sudah hampir 2 minggu ini Bapak Ibu, gereja menuntun kita untuk kita bisa misbah keluarga. Ayo Bapak Ibu, yang sudah melakukan misbah keluarga bisa angkat tangan. Ya puji Tuhan, tangan-tangan yang terangkat. Bapak Ibu yang belum, bisa angkat tangan. Ya, gak apa-apa, mulai belajar. Bapak Ibu bisa lihat di WA, dituntun lagunya, firmannya. Bapak Ibu, itu salah satu cara mencari wajahnya di setiap hari. Bahkan saya dengar kesaksian dari banyak orang yang melakukan misbah keluarga ini. Oh puji Tuhan Pak, keluarga kami begitu semakin dekat. Dahsyat, orang yang berkata, Pak saya udah menikah 15 tahun belum pernah mengadakan misbah keluarga Pak. Puji Tuhan, sudah ada rencana Tuhan, maksud yang baik. Ketika kita mencari, firman Tuhan berkata, ketika kita mencari kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mungkin Bapak Ibu dan berkata, Pak cukup mencari wajah Tuhan. Oh tidak, yang lain juga kita harus lakukan, jangan lupa. Tapi yang penting cari wajahnya, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Firman Tuhan berkata, di dalam hadirat Tuhan, Tuhan sanggup mengubah dari air mata menjadi sukacita. Tuhan sanggup mengubah dalam keadaan yang buruk menjadi sesuatu keadaan yang baik. Yang percaya katakan amin. Mencari wajahnya. Ayo bangun, di gereja masih ada doa pagi. Bapak Ibu bangun, pergi, cari wajah. Bapak Ibu, misbah keluarga. Di rumah, kita banyak di rumah. Ya sering bercanda sama keluarga saya, wah ini baiknya kita ditimbang. Nanti kalau naik berapa kilo dijual loh. Kalau binatang Bapak Ibu naik dijual laku. Kalau manusia siapa yang mau beli Bapak Ibu? Keadaan suka mungkin. Tapi kita percaya ketika engkau mencari wajahnya, berdoa. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak aku khawatir nanti gimana, saya udah mulai nggak bekerja. Kita mau sambat, orang Jawa ngomong ke siapa, Bapak semua mengalaminya. Selain kita mencari wajah, ketika engkau khawatir, Tuhan akan berikan pengharapan. Ketika engkau takut, Tuhan akan berikan keberanian. Ketika engkau bimbang, Tuhan akan berikan pengharapan iman yang baru. Amin. Mari cari wajah Tuhan. Mulai setel musik rohani, menyembah, berdoa. Mazmur 91. Siapa yang sudah hafal Bapak Ibu? Dalam lindungan Allah Bapak Ibu.
Ayo dihafalin di rumah masing-masing. Kita percaya kalau kita cari Tuhan dalam keadaan yang sukar ini, Tuhan pasti tolong. Yang keempat, Bapak Ibu, yang terakhir, lalu berbalik dari jalannya yang jahat atau bertobat. Yang keempat, supaya Tuhan luputkan bangsa kita, supaya Tuhan segera pulihkan bangsa kita. Yang keempat yaitu bertobat. Bertobat itu apa, Bapak Ibu? Bertobat itu berjalan, contohnya dari ke timur langsung berbalik ke barat. Bertobat itu meninggalkan total dosa kita. Yang biasanya mencuri tidak mencuri, yang biasanya berbohong tidak berbohong, yang biasanya Bapak Ibu tidak setia menjadi setia. Itu bertobat. Bukan dari sedikit ke sedikit, belum. Itu belum pertobatan sejati. Yang Tuhan mau Bapak Ibu kita bertobat. Mari kita berdoa, berteriak bersama-sama. Di keadaan yang sukar ini, kita percaya Tuhan akan tuntun kita dengan cara kita bertobat. Bapak Ibu, meninggalkan dosa. Mari kita mewakili bangsa ini. Kita minta ampun atas penyembahan berhala yang terjadi, korupsi yang terjadi, pelecehan sosial, ras, diskriminasi, Bapak Ibu, radikalisme. Mari kita minta ampun. Dan saya percaya kalau kita lakukan 4 hal ini di masa yang sukar, yaitu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan kita yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa kita. Yang percaya katakan amin. Suami-suami ayo bertobat, mulai jujur kepada istri dan anak-anak. Istri mulai bertobat, belajar tunduk sama suami, mengasihi anak-anak. Semua kita belajar, dan saya percaya kalau Bapak Ibu lakukan ini, Tuhan akan luputkan kita dari wabah ini. Mari tundukkan kepala kita, datang sama Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami ya Tuhan. Sedih rasanya pagi ini kami tidak bisa bersama-sama beribadah, tapi kami bersyukur di rumah masing-masing kami bisa beribadah. Kiranya Tuhan menolong kami di tengah-tengah kesukaran ini. Kami mau Tuhan tolong kami. Kami mau Tuhan pelihara kami. Tuhan ampuni kami yang berdosa. Tutur kata, hati, pikiran, dan perkasaan kami. Kami minta ampun di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang khawatir, sedang takut, sedang bimbang. Tuhan sertai mereka, khususnya mereka yang mulai kesulitan dalam hal ekonomi, yang tidak bekerja. Ingatkan selalu bahwa Tuhan menyertai kami di keadaan apapun. Bahkan firman-Mu berkata, dalam lembah kesesakan Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, arahkan hatimu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, memberkati hidupmu sekarang sampai selama-lamanya, memberkati keluargamu, suami, istri, anak-anak, seluruh isi rumahmu diberkati Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, engkau yang bekerja di sawah, di ladang, beternak, bahkan engkau yang tidak bekerja karena kasus, karena virus ini. Tuhan berkati engkau. Engkau anak-anak sekolah yang sekarang sekolah, belajar di rumah juga Tuhan berkati. Engkau yang hari ini sedang sakit, percaya Tuhan sembuhkan. Engkau yang sedang bimbang, Tuhan beri pengharapan. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pagi ini. Yang percaya katakan bersama-sama amin. Salam, salam. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, tetap sukacita. Jangan takut, Tuhan bersama dengan kita. Immanuel, Allah menyertai kita selamanya. Amin. Tuhan memberkati.